Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rizky Mega Putra. Hari ini saya akan membuat tutorial PPDB online secara sederhana menggunakan Google Formulir. Baik, langsung saja kita praktek. Pertama, langkahnya adalah kita harus membuat folder dulu. Tujuannya agar nanti pada saat ada beberapa folder yang harus kita simpan itu sudah terstruktur dan disimpan berdasarkan nama folder kita, ya. Kita kasih nama PPDB 2020. Mudah ingatnya. Oke, buat dan proses. Baik, sudah muncul. Setelah muncul ini kita double klik, kita buka. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat formulirnya. Ya, formulirnya sama seperti pertama tadi, kita buat di baru. Kemudian di lainnya Google Formulir. Baik, sambil kita nunggu. Ada beberapa bagian nanti yang akan saya buat berkaitan dengan formulirnya seperti formulir biasa, tapi ini kita berbeda karena kan online. Jadi anggap saja depan itu adalah covernya, ya. Langsung kita lihat judulnya. Saya buat formulir PPDB 2020. Nah, kita kan biasanya menggunakan gambar depan, ya. Gambar depan. Kalau di istilah ini ada nama header dan foto depan. Ya, kita coba satunya. Untuk header, kita di sini untuk menambahkan foto, kita bisa menggunakan foto ini. Ini foto depan. Ya, foto depan yang akan ada di cover ini nanti. Nah, tapi kalau header itu nanti ada muncul di kepalanya ini. Dia terus-terusan seperti kop. Jadi bagian-bagiannya ada terus. Nah, kalau saya nanti menggunakan untuk headernya, saya menggunakan foto sekolah. Oke, kita cari dulu. Diunggah foto, ya. Kalau tema ini nanti yang sudah tersedia oleh sistem. Ya, hanya beberapa memang. Cuman cukup kalau memang kita tidak mau berat dan tidak mau ribet. Oke, saya coba dari unggah. Oke. Dari fotonya. Sebaiknya file yang disimpan tidak terlalu berat karena nanti pada saat proses pengunduhan juga proses penguploadan juga terlalu berat nanti. Kita coba ini tergantung dengan sinyal kita juga, ya. Kalau sinyal kita cepat, proses juga nanti cepat. Usahakan untuk gambar yang akan kita upload adalah bentuknya JPG, ya. Oke, sip. Oke, ini karena fotonya terlalu berat karena saya ngambil dari DSLR, kita kira-kira aja deh gimana kepalanya, ya. Ya, oke, saya selesai. Ini selesai. Kalau mau kasih caption juga bisa, nanti di tulisan atasnya ini bisa muncul. Oke, saya buat ini aja, ya, langsung selesai. Kita tunggu. Proses penguploadan ini dia akan muncul di sini. Kemudian selain itu kita bisa mengganti warna tema. Ini kan warna biru, ya. Biru tema. Kemudian nanti tulisan. Ini gaya tulisannya seperti apa? Memang standar. Jadi saya bisa menyesuaikan. Nah, ini warnanya berubah jadi merah, ya, karena mengikuti di sini ada warna merahnya. Saya ganti biru karena SMP, ya. Kemudian latarnya juga saya ganti biru. Ini latar biru. Oke, selesai.
besar saja. Oke, kita X. Setelah itu, nah saya akan menggambarkan gambar di depannya. Gambar di depannya sebagai cover gitu ya. Kita nambah di sini. Sama, kita unggah. Nah, tadi ini ya, saya sudah sediakan. Ini bentuknya PNG kalau nggak salah. Gambarnya, kalau gambar bisa dicari download, yang penting tidak melanggar hak cipta, itu aja. Kalau saran saya. Baik, ini muncul, proses upload. Nah, seperti ini. Ya, untuk mengatur kanan kirinya, kita klik ini. Nah, ini posisinya masih di kiri, kanan, tengah, kanan. Oke, kalau mengubah gambar juga bisa di sini lagi, kita menghapusnya. Ya, oke, saya buat taruh di tengah. Oke, kalau mau dibesarkan juga bisa, tergantung dengan selera. Oke, nah sudah selesai. Gimana sih caranya kalau kita sebelum selesai mau preview gitu ya? Oke, kita lihat di atas ini ada gambar mata satu. Ini kita tinjau untuk preview, kita klik. Oke. Nah, gambarnya akan seperti ini. Gambarnya. Karena tadi ada dua gambar, maka agak terlalu berat. Misalnya. Oke. Nah, ini ya. PDB online. Nah, gitu. Ini saya ngambil gambar di internet karena ini yang ada gitu ya. Ini ada gambar anak SD gitu. SD, SMP, SMA gitu maksudnya. Apa yang penting sebagai perwakilan saja. Oke, berarti kita bisa lihat ya. Oke, tutup. Nah, setelah itu ada yang terlewat tadi. Jangan lupa untuk judul ini, judul di atas ini, kita klik saja nanti akan sama seperti di sini, atau kita mau merubah lagi juga bisa. Nah, bisa ya. Nah, saya ganti aja PP DB 2020 biar tidak terlalu panjang. Nah, setelah itu kita memanfaatkan ini, nah, ini ya, untuk menambah pertanyaan. Nanti saya akan membuat seperti ini. Buat di jawaban singkat atau ini aja ya, kotak. Saya tulis, apakah Anda siap melakukan pendaftaran ya. Nanti kita ganti di sini ya tidak, ya enter tidak. Di sini ada muncul untuk opsi seperti ini. Ini kita harus lihat. Kita lihat, kita preview coba. Nih, jadi nanti tinggal di iya. Kalimatnya dirubah saja agar mereka tidak macam-macam, sehingga mereka iya atau tidaknya itu kita tulis wajib, kita kasih tanda wajib. Jadi ketika mereka tidak mengklik iya atau tidak, maka ini tidak akan diteruskan gitu ya. Sip. Ya. Setelah itu kita masuk ibaratnya lembar kedua ya. Lembar kedua itu nanti kita isi, nah ini ya, klik ini ya. Dengan biasanya itu data siswa ya. Saya buat data identitas siswa atau itu kan peserta didik ya. Oke. Kemudian kita tambahkan pertanyaannya. Kita buat nama lengkap. Di sini kita ganti dengan jawaban singkat. Nama lengkap itu wajib diisi, ya kan?
agar nanti tidak terlewat namanya. Oke, kemudian kita tambahkan terus NISN. Oke, udah otomatis, udah oke kayaknya, karena dia otomatis berganti wajib. Nah, agar kita tidak bolak-balik wajib tidaknya, maka caranya yang paling enak adalah kita menggandakan atau menduplikat. Kita duplikat sama NIK, terus nomor induk kependudukan. Oke, sudah. Kemudian setelah NIK kita buat tempat lahir ya, maaf, tempat lahir saya pisahkan karena nanti kita otomatis akan dimasuk ke Excel ya, spreadsheetnya nanti akan otomatis di sini gitu. Save. Selanjutnya tempat berarti tanggal ya, tanggal lahir. Oke. Kita pilih tanggal, kita berwajib tadi ya, ini nanti bulan, hari, tahun otomatis. Kemudian setelah tanggal lahir kita agama. Nah, agama ini kita buat seperti pilihan saja, drop down ya, jadi naik ke atas. Kita buat Islam, kemudian Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini wajib isi ya. Kemudian selanjutnya kita buat jenis kelamin. Oke, jenis kelamin lupa ya. Jenis kelamin. Kita buat pilihan ganda atau centang juga nggak apa-apa. Kita buat centang saja. Laki, dan perempuan. Nah, untuk identitas siswa cukup seperti ini tampaknya. Jika memang ada variasi lagi silahkan ditambahkan. Kita berarti ini kan lembar kedua ya, kita buat lembar ketiga, berarti kita buat bagian lagi. Kita bagian ini identitas sekolah. Identitas sekolah. Kita buat pertanyaan. Biasanya apa? Asal sekolah ya. Asal sekolah. Buat ini, isi. Kemudian kita duplikat karena sama. Jawabannya itu adalah alamat sekolah. Sudah. Nah, setelah itu mungkin kalau ada yang mau nambahkan email, menambahkan nomor HP, kontak, sebagainya, boleh. Saya cukup segini. Kemudian saya buat bagian selanjutnya itu tentang identitas orang tua. Saya buat judul identitas orang tua. Buat pertanyaan, usahakan nama harus dua-duanya ya. Ya. Oke. Isi, duplikat, nama ibu. Kita duplikat lagi. Itu biasanya ada pekerjaan ya. Pekerjaan ya.
1000. Kemudian kita buat apa ya? Alamat rumah ya, alamat rumah. Karena biasanya siswa itu nanti pindah alamatnya, tidak sama dengan orang tuanya, kadang ikut dengan siapa gitu ya. Jadi untuk validasi data aja sudah selesai. Kemudian oh ya, kita tambahkan nomor HP ya yang dapat dihubungi. Divisi juga, karena nanti ketika informasi selanjutnya kita lebih mudah lagi. Sudah selesai. Kemudian kita ke bagian apa ya? Kalau di Dapodik itu ada penerimaan bantuan ya. Berarti kita buat bagian lain lagi. Oke, kita buat di sini penerima bantuan. Biasanya apa ya? Oh ya, itu ada 2 ya. Biasanya KIP, Indonesia Pintar ya. Kita buat apa iya atau tidaknya saja. Tentang iya, tidak, iya, tidak, tinggal dicentangkan. Ini karena kita ingin tahu, jadi kita wajib atau tidaknya kita buat ini ya, tidak atau iya. Jadi kita tahu pada saat nanti kan siswa itu, kalau di sekolah saya kebetulan ini ada orang yang tidak mampu, ada yang suku anak dalam, sehingga mereka banyak bantuan-bantuan ya. Selanjutnya ada PKH, harapan hidup ya, PKH. Nah, tadi sudah. Ada lagi nggak? Cukup kayaknya ya, 2 dulu, nanti kalau ada tambahan kan bisa diedit. Kemudian selanjutnya bagian penutup ya, penutup itu kita buat data prestasi. Oke, prestasi siswa buat biasanya begini aja, diisi jika ada. Nah, berarti jangan diwajib, nanti kalau diwajib dia tidak ada, susah. Oke, selanjutnya kita buat jika ada. Kita buat di sini contohnya ya, contohnya juara 1 badminton OSN tingkat provinsi. Apalagi biasanya juara 1 lomba puisi nasional tingkat SD misalnya. Ya, kita buat berapa nih? 2 aja ya. Cukuplah 2 ya. Setelah itu prestasi dukung lah ya, jangan dikasih wajib ya, yang diisi nanti mereka kesulitan. Kemudian kita bagian penutup, tadi penutup harusnya. Nah, kita buat ini, berarti kita buat pernyataan. Nah, intinya pernyataan itu benar, data yang diisi adalah sesuai dengan aslinya. Nah, pernyataan
saya menyatakan bahwa data atau informasi yang diisi dalam formulir sudah sesuai dengan aslinya. Jika ada kekeliruan dalam pengisian, akan diperbaiki selanjutnya. Ini contoh saja ya, bisa dibuat kalimat yang lebih baik. Buat setuju, ini kita isi sentangnya jadi digit. Nah, setelah itu kita coba ini ya, review tinjau, karena kita tadi sudah buat banyak tanda itu ya. Oke, lihat ini tampilan depannya ya. Apakah Anda siap untuk pemutaran? Jika tidak, nanti kembali ya. Oke, berikutnya nama lengkap. Ini kita buat 10 dan 10. Nah, ini 12/12/2020. Nah, jangan, oh ya, trik itu ya, tipsnya jangan sampai ada diisi di sini lainnya. Nanti susah pula, karena yang terdaftar kita di Indonesia diakui adalah ini ya. Jangan tulis di situ lainnya, nanti ada yang isi lainnya bahaya. Oke, kemudian jenis kelamin laki-laki. Berikutnya, nah ini leadernya sama kan, leadernya terus-terusan ada gitu, jadi bagus. Kita asal sekolah SD 1, alamatnya Jalan Jambi. Berikutnya nama ayah, pekerjaan. Kalau memang mau ditambahkan pekerjaannya yang sudah tertulis juga boleh, lebih baik lagi. Tapi kalau dengan menuliskan seperti ini, mereka bisa bervariasi ya. Tani ya, tani, kemudian alamat rumah Jambi. Usahakan nanti kalau di sini tambahkan alamat rumah sesuai kakak gitu ya. Jadi pada saat nanti kita pendataan siswa sudah merujuk pada berkas yang aslinya. 12. Oke, berikutnya ini kan tidak, tidak. Nah, ini kan tadi ya, tidak ada isinya, tidak kita wajibkan isi, sehingga kita lewatkan tidak apa-apa. Oke, setelah itu kita setuju. Nah, kalau nggak dicetak setujunya nggak bisa terkirim. Sebenarnya bisa aja, cuman kita tujuannya lebih baik seperti itu. Kirim ya, kirim. Nah, ini tanggapan Anda telah terekam. Nah, sebenarnya bisa diedit ini ya, tanggapan ini. Terima kasih telah mengisi formulir dengan baik. Bisa jadi. Oke, kita klik. Nah, setelah itu kan kita mau lihat nih hasilnya di mana.
Nah, hasilnya bisa dilihat di respon. Oke, respon ya, klik. Ya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi. Oke, terus kan teman-teman jadi tahu. Oke, ini pertanyaannya video apa namanya tadi? Nah, muncul. Oke. Nah, bagaimana caranya kita merubahnya ke bentuk Excel? Bentuk Excel itu nanti kita masukin spreadsheet di sini. Oke, spreadsheet ya, kita coba klik. Kemudian di sini ada, mau dikasih nama juga boleh, ganti maksudnya diganti boleh, atau ini juga bagus. Kita buat. Hasilnya dia dalam bentuk spreadsheet. Bisa nggak dipindah ke Excel? Bisa. Coba lihat dulu ya. Ini hasilnya. Oke, ya. Nah, ini sudah langsung terdata. Ini kita masih yang sederhana ya, tanpa menggunakan foto yang kelas up. Kemudian kita tidak menggunakan urutan pendaftaran ya. Ini ada semua. Jadi lebih mudah lagi kita. Nah, setelah itu nanti gimana sih caranya biar di-download? Kita klik di sini nih, file. Kemudian download Excel. Nah, tinggal dirubah saja nanti. Otomatis datanya lengkap. Jadi ketika pengisian rapot untuk kelas 7 yang baru itu lebih cepat ya. Nah, kita tutup. Nah, di sini kan kita lihat nih. Kita buka tadi file kita ya. PDB. Press dulu. Oke. Nah, jika ingin menghapus, itu hapus saja tanggapan di sini atau menghapus dari sini. Nah, kita menghapus semua tanggapan bisa di sini. Ya. Atau misalnya pendaftaran sudah ditutup. Ini tidak menerima, ya kan? Tidak menerima tanggapan. Jadi ketika orang lain untuk mengklik link yang akan kita bagikan, itu nggak bakal bisa ketemu. Tutup. Oke, ya gitu. Nah, setelah kita selesai semua, gimana cara bagikan linknya? Ya, URL-nya bagaimana bagikan? Caranya, kita klik kirim, kemudian kita pilih ini ya, pilih ini, kemudian kita pendekin. Nah, atau bisa ada yang sudah pernah menggunakan Bitly atau menggunakan gg.gg, itu bisa dirubah namanya ppdb online 2020 SMP berapa, SMA berapa, SD berapa gitu. Kalau mau nggak ribet juga nggak apa-apa, ini juga nggak apa-apa. Langsung disalin, kemudian kita bagikan, kita bagikan. Nah, gini ya, nanti orang kan bukanya langsung link tuh. Nah, ya kan, langsung otomatis diarahkan ke situ. Jadi nggak susah lagi kita. Ini hasilnya kita tadi di grup, jadi enak ya. Ketika kita membuat folder, kita nggak acak-acakan. Jadi folder sini lah. Tuh, enak sekali. Mudah kan? Ini masih sederhana, mudah-mudahan bisa diikutin dengan mudah sehingga tidak menyulitkan lagi kita membuat formulir
pendaftaran PPDB yang kita bayangkan susah gitu ya. Hapus. Baik, saya rasa cukup sekian. Ini sudah tersedia, sudah selesai kita membuatnya. Silahkan dimodifikasi sesuai dengan yang diinginkan. Yang penting dasar-dasarnya sudah ada. Jika memang ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, silahkan nanti di kolom komentar atau DM atau cara-cara lain di-share. Gimana? Boleh juga. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.